Sportsback single cylinder biasanya selalu dipandang sebelah mata dan cenderung kurang diminati di Indonesia karena berbagai alasan seperti suara mesinnya yang kurang merdu atau tenaga puncaknya yang tak segalak mesin twin cylinder. Namun Sportsback silinder tunggal satu ini sepertinya tidak bisa diremehkan begitu saja, mengingat spesifikasi mesin yang diusungnya terbilang gak kalah kenceng jika disandingkan dengan Sportsback 250cc twin cylinder. Dan motor yang saya maksud di sini adalah KTM RC390. Motor ini pertama kali masuk ke pasaran Indonesia pada tahun 2014 lalu, dan kala itu KTM Indonesia membandrol motor ini dengan harga 125 jutaan. Dan uniknya mereka juga membuka pemesanan RC390 secara online selama 16 hari atau 390 jam sesuai nama dari KTM RC390 ini. Meski produk motor entry level KTM basis pengembangannya dilakukan di India, menurut pihak KTM, RC series yang dijual di Indonesia bukan didatangkan dari India, melainkan didatangkan langsung dari Austria. Dan mereka juga mengklaim kalau versi Austria ini mempunyai spek yang berbeda, yaitu bobotnya yang lebih ringan dan power mesinnya sedikit lebih besar dari RC series buatan India. Untuk spesifikasi mesinnya sendiri, RC390 dibekali mesin silinder tunggal berkapasitas 373cc DOHC 4 klep berpendingin cairan dengan ukuran bor 89 mm dan stroke 60 mm full injection serta transmisinya 6 speed yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 43 horsepower di 9.500 rpm dan torsi puncak 35,3 Nm pada 7.250 rpm. Jika dibandingkan dengan sport fairing 250cc twin cylinder yang beredar di Indonesia, output tenaga maupun torsi KTM RC390 unggul cukup signifikan, dan memang secara kubikasi pesaing sepadan motor ini bukanlah motor 250cc, melainkan motor-motor yang dijual di kawasan Eropa seperti YZF-R3, Ninja 300, CBR 300, dan lain-lain. Sebagai gambaran seberapa kencang KTM RC390, dalam kondisi standar akselerasi 0-100 km per jamnya diklaim mencapai 4,47 detik, sedangkan kecepatan maksimalnya mampu tembus di angka 179 km per jam. Selain mesinnya yang bertenaga, faktor lain yang membuat motor ini kencang adalah desainnya yang kompak, dengan dimensi keseluruhan yang gak jauh berbeda dari adik-adiknya seperti KTM RC250, RC200 maupun KTM RC125, sehingga bobot keringnya diklaim berada di angka 139 kg yang membuat power to weight ratio-nya menjadi lebih bagus. Salah satu hal menarik dari KTM RC390 ini tentu saja adalah sektor tampilannya yang terbilang unik alias agak berbeda dari sportsback lain pada umumnya. Seperti biasa, KTM menggunakan frame tipe tralis, namun uniknya bagian tengah frame ini sengaja tidak diberi cover sehingga terlihat lebih terekspos, yang mana fungsi dari frame terbuka ini dimaksudkan agar panas mesin bisa terbuang. Kemudian fairing depannya dibuat lancip seperti paruh burung. Berikut terdapat sepasang headlamp proyektor yang posisinya agak masuk ke dalam, serta dipadukan dengan visor bening yang bentuknya menutupi hampir sebagian besar mukanya. Bagian unik lain dari motor ini adalah stang kemudinya yang menjadi satu dengan triple clamp, dan juga jok belakangnya yang terlihat seperti jok single seat. Padahal tonjolannya ini sebenarnya adalah busa jok biasa yang profilnya empuk dan bisa diduduki. Nah, bicara soal riding positionnya,
RC390 mempunyai posisi berkendara yang menunduk khas motor balap, ditunjang oleh suspensi upside-down WP berdiameter 43 mm atau setara ukuran diameter upside-down motor 600 cc, lalu suspensi belakang WP dengan settingan preload yang dikombinasikan swing arm aluminium, velg case wheel palang 10 ring 17 inch dengan ban depan 110/70 dan 150/60 belakang, lengkap beserta pengereman depan kaliper radial 4 piston dari Vebra dan kaliper single piston belakang, yang keduanya sudah terkoneksi teknologi pengereman ABS dual channel. Secara riding position, RC390 memang kurang cocok untuk berkendara harian, namun di sisi lain motor ini sangat mendukung untuk dijadikan sebagai motor balap mengingat kaki-kakinya yang sudah cukup mendukung dan tenaga mesinnya yang powerful, sehingga tidak perlu banyak penyesuaian maupun modifikasi. Sayangnya motor single silinder kencang ini sudah tidak dijual lagi di Indonesia karena KTM ingin lebih fokus untuk menjual Duke Series maupun Adventure Series yang secara penjualan lebih diminati. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai KTM RC390 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.